Di Pulau Amazon, Brazil, terdapat sebuah legenda pohon ajaib. Satu kelopak dari pohon agung itu bisa mengobati semua penyakit dan mematahkan setiap kutukan yang ada. Cerita yang terkenal dari legenda itu adalah ekspedisi Don Lope de Aguirre yang bertekad menemukan pohon agung itu. Aguirre menemukan penjaga pohon agung itu, namun Aguirre menyerang kepala suku itu, merebut kunci pohon agung. Cerita itu berakhir sang kepala suku mengutuk tim Aguirre tidak boleh pergi dari tempat itu dan abadi. 400 tahun telah berlalu. Kini McGregor Houghton berpidato untuk mendapatkan izin membawa kunci pohon agung itu. Namun usahanya ditolak oleh para pimpinan. Kakak McGregor, yaitu Lily, yang mendengar pidato itu ditolak, dia langsung berencana mencuri kunci itu di tempat rahasia berada. Lily kemudian membobol pintu itu dan dia berhasil membobolnya. Tapi dia mendengar ada petugas yang datang. Lalu dia berpura-pura tersesat ke ruangan itu. Saat petugas lengah, dia menyergap petugas itu sampai pingsan. Kemudian dia masuk perlahan ke ruang selanjutnya. Saat melihat baju yang bergelantung, dia berganti pakaian. Di sini petugas tidak ada yang mengetahui gerak-gerak Lily. Dia mengelabui petugas yang berkacamata. Kemudian kacamata itu dijatuhkan oleh Lily, sehingga petugas itu tidak bisa melihat jelas sekitarnya. Akhirnya Lily berhasil mengambil kunci pohon agung itu. Tak lama kemudian, Pangeran Joachim datang ke tempat itu. Namun dia saat membuka peti harta karun itu, ternyata kunci pohon agung sudah tidak ada dan diambil oleh seseorang. Pangeran Joachim mengetahui Lily yang akan kabur dari tempat itu. Tapi Pangeran Joachim tidak bisa membiarkan Lily kabur begitu saja. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Lily. Namun Lily berhasil menghindar dan menyerang balik para bawahannya Pangeran Joachim, yang akhirnya Pangeran Joachim turun tangan untuk menendang tangga yang dinaikin Lily. Kini tangga itu jatuh dan Lily bergelantungan di tangga itu. Setelah Lily terpojokkan, Pangeran Joachim meminta kotak itu kepada Lily. Namun dengan terpaksa juga Lily memberikan kotak itu. Namun saat dibuka, ternyata kotak itu berisi burung, bukanlah kunci pohon agung yang selama ini dicari Pangeran Joachim. Setelah mendapatkan kunci itu, kini Lily dan McGregor bersiap-siap untuk pergi ke Brazil untuk mencari seorang nahkoda yang akan menemaninya ke pohon agung itu. Di sebuah sungai Amazon, hiduplah seorang yang bernama Frank sebagai nahkoda kapal tur untuk turis. Terkadang dia melakukan trik khusus yang membahayakan, sehingga para turis akan membayar lebih ke dirinya. Saat ini, Lily dan McGregor sudah sampai di pelabuhan Brazil. Pangeran Joachim mengirimkan pasukannya untuk memburu kunci yang dipegang oleh Lily. Setelah Frank mengurus para turis, kini Mr. Nilo menghampirinya. Mr. Nilo menagih hutang yang ada di Frank, namun Frank tidak bisa membayarnya. Akibatnya, mesin yang dikendarai oleh Frank kini disita. Tapi Frank tak tinggal diam. Dia perlahan-lahan membuntuti Tuan Nilo ke rumahnya. Dia mengintip di mana tempat menyembunyikan kunci yang disita oleh Mr. Nilo. Saat Mr. Nilo pergi, Frank kini menyelinap ke rumahnya si Tuan Nilo. Lily dari luar ruangan mencari Tuan Nilo, tetapi Frank yang di dalam merespon dan menyamar sebagai Tuan Nilo. Akhirnya Lily berhasil membobol ruang itu dan masuk ke dalam. Sampai pada akhirnya bernegosiasi tentang harga ekspedisi sampai ke tempat pohon agung berada. Saat keduanya di larga, McGregor datang membawa Tuan Nilo yang asli. Lily marah ke Frank dan menuju ke tempat Tuan Nilo, tetapi di sini Frank bersiul untuk memanggil hewan peliharaannya. Macan datang ke tempat itu membuat keributan.
Pada akhirnya Frank berhasil mengusir hewan itu. Semua orang bersorak bergembira dan menepuk tangan kepada Frank. Lily terpukau dan langsung memilih Frank untuk menjadi nahkodanya. Padahal ini settingan yang dibuat Frank itu sendiri. 10 menit kemudian, Frank, Lily, dan McGregor siap-siap berangkat. Namun, Lily diculik oleh anak buah Joachim. Di sisi lain, teman Tuan Nilo meneriaki Frank yang mengambil kapal Tuan Nilo. Tetapi Frank dan McGregor berhasil kabur dari pengejaran Tuan Nilo. Kini Frank mencari Lily yang dicuri, tetapi Lily yang dicuri berhasil menghajar para pelaku pencurinya. Tapi Frank yang datang ke situ malah ditonjok oleh Lily. Mereka berdua lanjut melawan dan kabur bersama. Tetapi saat mendekat di air, Lily tidak melompat. Dia malah mencari jalan keluar lain, menaiki dan meluncur Flying Fox dengan mendarat sempurna. Akhirnya mereka bertiga bersama dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tak lama kemudian, Pangeran Joachim muncul menembaki kapal milik Frank. Tiba-tiba kapal yang dikendarai Frank, Lily, dan McGregor bermasalah. Namun Lily yang greget menendang mesin kapal itu, dan kapal itu kembali normal lagi. Setelah selesai reload, Pangeran Joachim kembali menembakkan peluru yang lebih besar ke arah kapal mereka. McGregor dan Lily panik, tapi Frank mempunyai ide untuk kabur dari tembakan itu. Kapal mereka berhasil terbang dan menghindari tembakan torpedo itu. Kapal yang dikendarai Pangeran Joachim bermasalah dan menubruk pelabuhan. Dan kini Frank, Lily, dan McGregor berhasil kabur jauh dari mereka. Di sela-sela perjalanan, Lily memvideo tempat sekitar untuk kenangan bersama mereka. Saat mereka lapar, Frank memancing ikan piranha. Malamnya mereka memasak dan memakan ikan piranha itu secara bersama-sama. Malam hening pun tiba. McGregor yang saat akan tidur, dia dikejar oleh macan. Frank langsung menjinakkan macan itu. Lily langsung marah ke Frank karena dia merasa dibohongi selama ini karena trik-trik yang dilakukan Frank. Di tempat lain, Joachim berada di tempat kutukan Aguirre berada. Joachim bekerja sama dengan Aguirre. Setelah kesepakatan dibuat, Joachim meledakkan tempat itu untuk mengalirkan air mata sungai agar Aguirre dapat keluar dari tempat itu. Frank menyuruh Proxima mengambil kunci pohon agung milik Lily yang dipegang McGregor. Mereka melanjutkan perjalanan, namun Frank tidak sadar bahwa di depannya adalah air terjun yang sangat tinggi. Di saat genting, mesin kapal itu malah mati. Frank pun panik, untungnya mesin kapal itu kembali hidup. Akhirnya mereka selamat dari air terjun itu. Usaha Proxima gagal untuk mendapatkan kunci yang diminta Frank. Lily memasuki kamar milik Frank. Dia kaget menemukan buku tentang pohon agung yang selama ini dicarinya. Kemudian Lily minta penjelasan tentang ini. Ternyata selama ini Frank juga mencari pohon agung yang dicari Lily. Dia juga mempunyai peta yang sama seperti Lily. Tiba-tiba mereka diserang oleh penduduk asli sana. Mereka dibawa ke tempat pimpinan suku asli itu. Agar mereka selamat, mereka harus memberikan kunci pohon agung ke kepala suku. Tapi Lily tidak mau memberikan ke mereka. Lily melepaskan dirinya dari ikatan, lalu ingin melawan para suku itu. Tapi kagetnya mereka tertawa. Ternyata mereka muak dengan prank yang disuruh oleh Frank. Lily yang muak juga akhirnya menampar Frank dengan sangat keras. Pada saat mereka mengobrol, serangan dari tim Aguirre datang menyerang. Pertarungan pun dimulai. Mereka saling bertarung satu sama lain.
Sampai pada akhirnya kunci itu diambil oleh Aguirre. Tapi Frank bertarung penuh dengan Aguirre sampai berhasil mendapatkan kunci itu. Namun sayangnya Frank jatuh dan melemparkan kunci itu kembali ke Lily. Suku asli sana menyuruh Lily untuk lari menjauh dari sungai karena Aguirre terkena kutukan tidak bisa menjauh dari sungai itu. Lily pun berlari dan berhasil kabur dari kejaran para tim Aguirre. Tim Aguirre sadar bahwa dirinya tidak bisa mengejar Lily lebih jauh lagi. Maka mereka mengirimkan lebah ke Pangeran Joachim untuk memberitahu lokasi Lily saat ini. Akhirnya Lily menemukan Frank yang masih hidup. Tapi Lily kaget, si Frank kok masih hidup padahal tertusuk dan jatuh dari ketinggian yang amat tinggi. Lebih kagetnya lagi, ternyata di punggung Frank masih tercantap pisau. Dengan sekuat tenaga, Lily mencoba mencabut pisau yang tertancap itu. Saat ini, lebah milik Aguirre sudah datang menemui Pangeran Joachim. Para lebah itu memberitahu lokasi Lily kepada pangeran. Di tempat lain, kini Lily menjahit luka Frank. Frank menceritakan dirinya bahwa sudah hidup selama 395 tahun, 5 bulan, 13 hari. Lanjut menceritakan dulunya dia adalah tentara bayaran yang direkrut ayah Aguirre. Pada saat itu putri Aguirre yang bernama Anna sedang jatuh sakit. Aguirre bersama Frank pergi ke legenda itu membawa rambut milik anak Aguirre. Frank adalah orang yang menggambar peta itu. Kemudian hutan itu merenggut tim Frank dan Aguirre. Lalu mereka diselamatkan oleh suku asli sana. Suku itu menyelamatkan mereka dengan air mata bulan. Maka tim Aguirre semakin percaya bahwa legenda itu benar adanya. Sampai pada akhirnya Aguirre menuntun kepala suku untuk memberikan air mata bulan. Tetapi ketua suku menolaknya. Dan kini Aguirre menyerang kepala suku itu. Padahal suku itu sudah menolong mereka. Frank pun menghalangi Aguirre yang ingin merampas kunci pohon agung itu. Sebelum nafasnya habis, sang tetua mengutuk para pemberontak itu, termasuk Frank, supaya mereka tidak pernah bisa pergi jauh dari sungai itu lagi, atau hutan merenggut mereka kembali selamanya. Selama bertahun-tahun, Frank terus bertarung satu sama lain dengan Aguirre. Tapi Frank pada akhirnya menjebak tim Aguirre di hutan, yang tak bisa membawa mereka kembali ke sungai. Hidup Francisco selama ini membangun kota, sampai akhirnya dia menemukan Lily yang mempunyai kunci permata pohon agung itu. Saat ini McGregor sedang berlayar dengan para suku itu. Tiba-tiba kapal Pangeran Joachim muncul di bawah kapal mereka. Pangeran Joachim mengancam McGregor. Dia akan menembak wilayah para suku jika McGregor tidak memberitahu lokasi Lily saat ini. Dengan terpaksa, dia memberitahu lokasi Lily. Pangeran Joachim membunuh lebah milik Aguirre karena Joachim tidak ingin berbagi hasil dengan Aguirre. Singkat cerita, kini tujuan Lily dan Frank semakin dekat. Mereka berada di sebuah tempat yang bernama mengubah air menjadi batu. Mereka berdua berhasil membuka kunci di tempat bawah air. Air di tempat itu menyusut. Mereka berdua berpelukan bahagia. Namun sayangnya Pangeran Joachim datang membawa sandera. Dengan terpaksa Lily memberikan kunci pohon itu ke Pangeran Joachim. Kini Frank menahkodai kapal untuk melanjutkan ke jalan di mana tempat pohon agung itu berada. Sesampainya di sana, Joachim menyuruh Lily dan Frank menghidupkan atau membuat pohon itu mekar. Lily pun membacakan mantra dan memasang kunci itu ke tempatnya. Kini pohon itu mekar dengan sangat indah. Karena Lily tahu Frank abadi, dia menembak Frank. Frank jatuh ke bawah, tenggelam. Frank dari bawah air menyelinap masuk ke kapal dan menghabisi para prajurit Joachim. Saat Joachim melihat kegaduhan yang dibuatkan oleh Frank, Lily mengambil kesempatan itu berlari mengejar kelopak bunga yang sebentar lagi akan menghilang secara perlahan.
Dia berhasil mengambil satu kelopak bunga, namun pohon yang diinjak Lily rapuh. Dia jatuh dan menggelantung. Pangeran Joachim mendekat ke Lily. Kini mereka berdua jatuh bersama, dan kelopak bunga yang dipegang Lily terbang. Tapi Frank berhasil menangkapnya. Tim Aguirre datang ke tempat itu untuk merebut kelopak bunga yang dipegang Frank. Frank kabur mengendarai perahu kecilnya. Pertaruhan yang keribuan kalinya kini terulang. Mereka yang abadi adu tusuk sampai Frank terpojokkan. Ternyata yang dipegang Frank adalah burung mainan. Sampai kapal mereka menabrak. Kini Frank dan tim Aguirre tertarik oleh kutukan yang menjerat mereka selama ini. Saat melihat hal itu, mata Lily menangis. Dengan kesadaran penuh, Lily memberikan kelopak itu ke Frank agar lepas dari kutukan selamanya. Frank pun kembali hidup. Bedanya kini Frank berdarah, yang artinya sekarang dia adalah manusia biasa. Mereka berpelukan bahagia. Tiba-tiba kelopak bunga pohon agung itu mekar kembali. Kini mereka bertiga kembali ke kota Inggris, menyampaikan bahwa legenda itu benar adanya, dan Frank belajar menjalani hidup sebagai manusia biasa. Alur cerita Jungle Cruise kini telah berakhir. Dan jangan lupa subscribe dan like video kita ya.